Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, refleksi, dan kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, dalam melakukan pembelajaran di kelas, saya masih kesulitan untuk mendesain pembelajaran yang berpusat kepada murid. Pembelajaran yang saya lakukan masih terfokus kepada ketercapaian materi ajar. Saya tidak terlalu memperhatikan perasaan murid, kemampuan maupun bakatnya. Selain itu, saya juga mengharuskan semua murid untuk menguasai materi pelajaran dengan mendapatkan nilai mencapai ketuntasan kriteria minimal yang ditetapkan oleh sekolah. Namun, saya jarang sekali melakukan refleksi terkait pembelajaran yang telah saya lakukan, sehingga saya tidak mengetahui sejauh mana keberhasilan proses pembelajaran yang sudah berjalan. Tanpa saya sadari, pembelajaran yang saya lakukan membuat kurangnya kedekatan saya secara emosional dengan murid, sehingga penanaman nilai-nilai karakter kurang terbangun dengan baik. Dalam pengkondisian kelas, saya masih kerap menggunakan ancaman dan sanksi untuk membuat murid agar disiplin dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang saya lakukan. Setelah mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada pendidikan guru penggerak angkatan ke-7 ini, saya banyak belajar tentang makna dan arti pendidikan. Dari apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, ada 4 hal utama yang saya maknai tentang pendidikan. Yang pertama, pendidikan yang menuntun. Yang kedua, pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, pendidikan yang memerdekakan. Dan yang keempat, pendidikan yang mengasah budi pekerti. Pendidikan yang menuntun. Saya menyadari bahwa sebagai pendidik tidak bisa memaksakan kehendak kita untuk diikuti oleh murid. Memberikan berbagai materi kepada murid tanpa memperhatikan kemampuan dan bakat murid dapat membuatnya tertekan dalam belajar. Guru harus mampu menuntun murid sesuai bakat, minat, dan kemampuannya. Oleh sebab itu, saya berusaha untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dengan harapan murid dapat mengembangkan potensi sesuai dengan yang diminatinya. Pendidik harus mampu berdiri di depan, memberikan tauladan, berdiri di tengah untuk memberikan motivasi, dan berdiri di belakang murid untuk memberikan dorongan. Pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Saya semakin paham dan sadar bahwa setiap murid itu memiliki keunikan masing-masing. Mereka memiliki karakteristik, bakat, dan kemampuan yang berbeda-beda. Dan tentunya murid juga memiliki kekurangannya masing-masing. Mereka hidup dengan alam dan zaman yang berbeda-beda. Pendidikan harus mampu mengakomodir perbedaan-perbedaan itu sehingga murid dapat menemukan potensi yang ada pada dirinya sehingga mereka mampu mencapai tingkat tertinggi dari potensi yang mereka miliki. Pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan membuat murid belajar tanpa tekanan sesuai dengan karakteristik dan kemampuan mereka. Murid mempunyai gaya belajar yang beraneka ragam. Tugas guru untuk mendesain pembelajaran yang mampu membuat murid belajar dengan gaya mereka masing-masing. Oleh karena itu, sebelum memulai pembelajaran, seorang guru harus mengidentifikasi terlebih dahulu karakteristik murid, hambatan, kemajuan, dan tingkat perkembangan murid dalam belajar. Dengan demikian, guru akan mampu merancang sebuah pembelajaran yang menyenangkan, variatif, dan membuat murid semangat dalam belajar karena mereka merasa terperhatikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Pendidikan yang mengasah budi pekerti. Setelah melalui proses pendidikan,
diharapkan terjadi perubahan pada diri murid. Apa yang berubah? Yang berubah adalah budi pekerti. Budi pekerti terdiri atas dua kata, yaitu budi dan pekerti. Budi terdiri atas cipta, pikiran, rasa, perasaan, dan karsa atau kemauan. Sedangkan pekerti merupakan raga atau kekuatan. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, perubahan ini harus seimbang. Ada olah cipta, yaitu menajamkan pikiran, olah rasa, menghaluskan rasa, olah karsa, menguatkan kemauan, dan olahraga, menguatkan jasmani. Jika pendidikan terjadi secara seimbang, maka akan terjadi kesempurnaan budi pekerti yang akan membawa kepada kebijaksanaan. Setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada beberapa hal yang harus saya perbaiki dalam pembelajaran dan pola pikir saya terhadap pendidikan. Maka saya akan melakukan beberapa hal di antaranya. Yang pertama, merancang pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan memperhatikan minat dan kemampuan murid. Selain itu, juga memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman di mana murid tumbuh dan tinggal. Yang kedua, melakukan pendekatan emosional kepada murid, selalu memberikan mereka motivasi sehingga penanaman nilai-nilai karakter dapat terbangun dengan baik. Yang ketiga, lebih banyak memberikan tuntunan dengan memberikan tauladan. Dan yang keempat, melakukan refleksi secara berkala sehingga dapat mengetahui perkembangan pembelajaran yang telah saya lakukan. Demikianlah video kali ini. Tetap semangat dalam melakukan perubahan untuk perbaikan pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.